banget dia bisa sekolah. Kalau jalan lihat-lihat dong. Mau celaka. Hati-hati ya kalau dagang. Maaf om. Iya, hati-hati ya. Iya. Kue. Gue tuh anak yatim. Dari kecil, gue udah terbiasa cari uang sendiri buat hidupin keluarga gue. Gue tahu banget tuh gimana rasanya susahnya cari uang. Apalagi kalau lu yang masih kecil. Sumpah, berat banget deh. Makanya kalau gue lagi di jalan lihat anak kecil lagi jualan, gue pasti selalu beli. Karena mereka tuh cuman pengen bisa hidup yang lebih baik lagi aja. Dan gua yang masih mampu, ya udah sewajarnya kan harus saling tolong-menolong. Karena perbuatan sekecil apapun itu akan sangat berarti banget buat mereka. Assalamualaikum Bu. Maaf ya Bu, Diva tadi hampir ketabrak motor. Lain kali Diva nggak bakal gitu lagi ya Bu. Diva janji Diva akan hati-hati kok Bu. Diva sekarang ngerti kenapa Ibu sering pulang malam kalau Ibu dagang. Ternyata jualan kue itu nggak gampang ya Bu. Kadang Diva capek banget Bu, tapi Diva nggak bisa berhenti. Kalau Diva berhenti, tabungan buat bayar sekolahnya nggak ada. Ibu, Diva kangen banget. Kalau Ibu masih ada, pasti semuanya lebih gampang. Doain Diva ya Bu, semoga jualan hari ini habis. Kue. Bang, kuenya bang. Kue. Bang, kuenya. Dek, kue apa itu, Dek? Coba lihat. Ini ada kue cucur sama ada kue cincin. Buat abang aja ya kuenya. Adek kan baik. Tapi saya kan jualan buat bayar sekolah. Alah, alasan aja lu. Udah sini. Anak kecil lo palakin, mau tahu malu lu ya? Enggak, Pak. Kita bercanda doang kok. Ya, cabut. Pergi nggak lu? Makasih ya kak ya. Pasti kalau nggak ada kakak, kue-kue ini pasti diambil. Sama-sama. Udah ya, kamu gak usah takut. Nama kamu siapa? Namaku Diva. Kok Diva jualan kue? Emang Diva nggak sekolah? Diva lagi nabung kak, biar aku bisa sekolah lagi. Emang bapak sama ibu Diva kemana? Ibu Diva udah meninggal. Ayah Diva nggak tahu deh kemana. Katanya ayah Diva mau kerja di Tangerang. Tapi semenjak ibu Diva udah meninggal, ayah nggak balik-balik. Kak, aku pengen pamit dulu sama ibu. Jangan, Diva. Ibu lagi sakit. Nanti malah ganggu. Enggak, Kak. Aku cuma mau pamit doang. Bu, aku pengen berangkat sekolah. Ibu kok diem aja? Bu, kok tangan ibu dingin? Bu, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu, Bu bangun Bu. Bu jangan tinggalin kita Bu. Ibu bangun. Ibu. Ibu bangun Bu. Kamu hebat, Diva. Makasih ya, Kak. Kalau nggak ada kakak, mungkin jualan aku nggak habis. Sama-sama. Abis ini Diva mau kemana? Diva mau pulang ke rumah.
Habis istirahat sebentar, habis itu Diva mau jualan lagi. Yaudah, kalau gitu kakak anterin yuk, biar Diva nggak capek jalan. Serius nih kak? Mau Serius? diantar? Iya, Oh, yaudah ayo kak. Ayo. Makasih ya. naik motor kakak. Kamu tinggal sendiri di sini, Diva? Diva tinggal sama Kak Santi kak. Tapi Kak Santi lagi kerja jadi asisten rumah tangga. Biasanya pulangnya malam. Tapi kalau bosnya nggak ada, dia nggak pulang. Ayo masuk kak. Ayo. Kalau kakak boleh tahu, emang terakhir ayah Diva kemana? Kata ibu, ayah Diva ke Tangerang nyari kerja. Tapi sampai sekarang ayah nggak ada kabar. Bahkan waktu ibu meninggal, ayah nggak pulang. Sabar ya sayang, kakak percaya pasti apa yang kamu lakuin bikin ibu kamu bangga. Makasih ya kak. Sama-sama. Teman-teman, ini ada adik kecil namanya Diva. Dia sedang nyariin ayahnya, terakhir katanya ayahnya di Tangerang. Kalau ada yang tahu bisa info langsung ya. Udah aku kirim. Semoga ada kabar baik tentang ayah Diva. Diva, Santi. Ada apa kak? Kok tiba-tiba banget? Kakak ada kabar soal ayah kalian. Yang bener kak, ayah. Ayah ada di mana emang kak? Iya, teman kakak bilang ayah kalian ada di Tangerang. Ciri-cirinya mirip banget seperti yang kalian ceritain ke kakak. Dia sedang sakit parah dan tinggal di kontrakan kecil di sana. Tangerang? Sakit parah? Kok tiba-tiba banget gak ada kabar? Kakak yakin itu ayah kami? Aku yakin, soalnya kata temanku ciri-cirinya cocok. Mungkin kita bisa coba cari tahu ke sana. Kak Santi, kita harus ke sana. Aku pengen ketemu sama ayah. Aku gak bisa, Dek. Bos kakak marah kalau kakak izin mendadak. Yaudah, kalau gitu biar kakak aja yang nganter Diva ke Tangerang. Yaudah deh, Kak. Aku titip Diva ya. Makasih ya, Kak. Sama-sama, Diva bakalan aman di tangan kakak. Ayo Diva, kita ke sana. Ayo. Emang bener yang ini? Coba yuk kita masuk dulu yuk. Ayo deh. Aduh, bener gak ya? Ini bukan ya? Apa ya? Nggak tahu juga deh. Tapi kayaknya iya ya. Coba masuk yuk. Yuk. Permisi. Assalamualaikum. Ayah? Diva, itu kamu nak.
kenapa tinggalin kami? Ayah nggak tahu gimana susahnya hidup kami. Ayah tahu, nak. Ayah tahu. Ayah nggak pernah bisa berhenti pikirin kalian. Kalau ayah tahu, kenapa ayah di sini nggak pulang? Maafin ayah, nak. Ayah kecelakaan. Ayah nggak bisa jalan udah lama. Ayah nggak bisa kerja. Ayah nggak punya uang untuk ongkos pulang. Ayah cuma bisa bertahan di sini. Hanya bisa berharap bisa bertemu kalian lagi. Ayah tahu, ibu sudah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu kerja keras, sampai sakit-sakitan. Demi aku sama Kak Santi. Ayah tahu, nak. Ayah tahu. Ayah tahu kalian sangat benci sama ayah. Maafin ayah. Ayah, aku cuma mau ayah pulang. Maafin ayah, nak. Kalau ayah bisa tebus kesalahan ayah selama ini. Aku kangen ayah. Kabar soal ayah kalian sudah kakak sebarin di grup ojol, dan mereka banyak yang mau bantu dan open donasi buat ayah kalian biar ayah kalian bisa dirawat di rumah sakit. Donasi? Tapi Kak, emang ada yang peduli sama kita? Masih banyak kok orang-orang di luar sana yang pada mau bantu kalian. Percaya deh sama kakak. Kak, ayah butuh dirawat, Kak. Kalau itu yang terbaik buat ayah, kakak mau. Tapi kakak bingung harus mulai dari mana. Kamu bisa ceritain kondisi ayahmu ke teman-teman, biar selebihnya itu jadi urusan kakak. Ayah, maafin Santi ayah. Santi udah marah-marah sama ayah. Santi cuma takut ayah pergi lagi dari kita. Kamu nggak salah, nak. Ayah yang salah. Ayah udah meninggalkan kalian. Tapi ayah janji, ayah nggak akan ninggalin kalian lagi. Kadang kalau gue lagi ada waktu kosong, gue selalu mampir ke rumah Diva. Seneng banget bisa lihat keluarga mereka bangkit lagi. Diva tuh anaknya semangat banget. Masih jualan kue buat bantu keluarga. Kalau gue lagi dekat rumah Diva, terus ketemu dia di jalan, ya gue anterin. Kecil lah itu mah. Sekalian ngebantu dia ngirit ongkos ojek. Yang paling bikin gue bangga, mereka tuh punya harapan lagi. Dan gue bersyukur banget bisa jadi bagian kecil dari perjuangan mereka. Ini Mbak, Udah lengkap semua kan Bang? dicek aja dulu. Laptop, charger, mouse. Ini Miko, coba dicek dulu. Bentar ya Bu, Miko cek dulu. Nah, udah dicek semua kan Bu? Udah aman kan? Ya udah. Emang Mas paling top. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ya Mbak. Miko, ingat ya, laptop ini buat belajar, bukan main game. Udah habis tabungan Mama buat beli laptop ini. Iya Mah, tenang aja. Miko juga pakai kok ini buat belajar. Tapi Mah, kok pakai password sih Mah? Masa sih? Sini deh. Sini nih Mama. Biasanya tuh laptop tuh ada passwordnya di bawah ini ya.
Nggak ada mah. Mama beli laptop ini di mana sih? Kok nggak bisa langsung dipakai? Di online, jadi kan ada yang jual murah makanya mama beli. Bekas mah. Pantesan aja mah. Biar bekas juga kan masih bagus Miko, masih bisa dipakai. Jadi gini nih, mama kalau beli barang bekas nggak bisa langsung dipakai, malah bikin masalah. Jadi ceritanya begini, gue tuh nganter laptop, baru mau jalan, gue dipanggil sama Mbak Ika, katanya laptopnya tuh bermasalah. Gue rasa bawanya itu udah hati-hati banget. Rusak apanya? Nah, ya udah habis itu gue bantuin tuh Mbak Ika sama anaknya Miko. Kok nggak bisa sih mah? Kok nggak bisa sih? Ya udah, mama telepon penjualnya ya. Udah, kamu telepon deh. Gak diangkat lagi. Nggak ada nyala lagi. Udah deh mah, ini udah pasti rusak. Makanya kan aku bilang beli laptopnya mahalan dikit supaya nggak kayak gini. Mas. Ya. Laptop yang saya belikan buat anak saya tadi tuh malah nggak bisa dipakai, malah error. Saya sudah telepon penjualnya tapi nggak bisa dihubungi. Mas bisa bantu nggak? Waduh, saya kan cuma ojol Mbak, bukan tukang servis laptop. Tapi yaudah deh, saya coba bantu ya. Siapa tahu bisa di-reset atau apa gitu. Ya. Ya Mas, yuk. Ma udah nggak bisa nih ma, Miko udah pusing. Kenapa Miko? Tahu nih bang, pakai password. Coba Miko reset dulu. Terus nanti di backup datanya biar aman. Backup data gimana sih bang? Nggak ngerti saya. Jadi ini aja. Kalau sudah bisa di reset settingan pabriknya, mudah-mudahan laptopnya bisa normal. Udah deh, kelamaan, ribet. Udah, matiin. Ayo, kita ke rumah penjualnya. Antarnya Mas ya. Iya. Ih, Ayo. tapi kan ini. Ikut di rumah aja ya. Iya mah. Udah Mas, kita ke rumah penjualnya. Ya Mbak. Nih Mas. Ayo buruan Mas. Bun! Apa sih Pak teriak-teriak? Kamu lihat laptop aku nggak? Hah? Kamu taruh mana? Tenang Pak, laptop Papa yang butut itu yang merah udah laku Pak dijual. Nih bukti transferannya udah masuk. Tuh, ya kan? Aduh, Bun. Itu kan laptop Papa yang baru dibeli. Kalau yang lama kan lagi diperbaikin, Bun. Aduh, itu banyak proyek-proyek Papa di situ, kerjaan Papa di situ semua. Kalau hilang gimana? Aduh. Kok bisa Pak? Kan kata Papa, laptop yang merah itu yang butut kan Pak? Iya Pak, dua-duanya warnanya merah Pak ya. Jadi Bunda jual tuh laptop baru Pak. Terus data-datanya Papa itu ada di situ semua Pak. Gimana, Bun? Aduh, itu data-data kerjaan, data-data proyek semuanya di situ. Aduh. Pokoknya kita harus cari tuh yang beli laptopnya tuh. Kamu ada alamat kan? Kayaknya ada deh Pak. Soalnya Bunda sempet. Bang bentar Bang, saya videoin dulu ya. Oh iya nih. Buat bukti Bang, ke yang beli. Kalau misalkan laptop ini udah diambil sama Abang. Oh iya Bang, mau diantar kemana ya? Ini mau diantar ke Mbak Ika di Jalan Duyung 2, nomor 6 Cibubur. Oh iya, makasih ya Bang ya. Ya. Udah kan, Mbak? Ya udah. Makasih ya. Bun, kita harus buru-buru nih, Bun. Semua kerjaan sama data aku tuh ada di situ semua. Aduh, kalau hilang nggak tahu dah gimana ceritanya. Aduh. Ya Pak, Bunda juga ngerti Pak. Tapi untungnya Pak, tadi udah aku videoin Pak. Semoga aja ya laptopnya ketemu ya Pak. Sebelum terlambat Pak. Ya, Yaudah ayo cepetan yuk ke rumahnya Ya harus yuk. ketemu lah. Kalau enggak mah, aduh, Papa bisa dipecat. Yaudah ayo cepet ke rumahnya. Iya. Ada aja lagi. Ini rumahnya, Mbak. Emang ini rumahnya Mas? Iya.
Mbak! 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 Kok sepi banget sih, Mas? Ya mana saya tahu. Coba Mbak telepon deh, hubungin dulu orangnya. Kalau nggak kita mendingan nunggu di rumah aja daripada nunggu di sini ya kan. Gimana Pak? Gak diangkat lagi. Ayo Pak, buru-buru Pak. Soalnya saya juga mau cari orderan lagi nih. Ya udah deh. Permisi, Ibu. Bu. Kok sepi ya? Kita coba masuk aja. Siapa tahu nggak ada kunci. Ya udah Pak, buka Pak. Iya, nggak kunci. Permisi. Bu. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Gimana Pak? Gak ada orang. Coba Mama telepon deh. Sebentar, sebentar. Kerjaan Papa semuanya, proyek ada di situ. Aduh, gimana ini? Aduh Pak, gak diangkat Pak. Udah harus coba terus. Aduh, Papa pusing ini kerjaan semuanya situ, proyek ada di situ semua. Kalau hilang, aduh, bisa dipecat Papa. Tetap gak diangkat Pak, gimana nih? Coba terus aja. Gak diangkat-angkat Pak. Ya udah coba terus. Tetap gak diangkat. Sini laptopnya, Mas. Bu, jadi ini yang katanya laptop bisa dipakai sekarang. Kok nggak bisa diprogram sih? Laptop ini dijual. Kan saya bilang saya butuh laptop yang bisa dipakai sekarang. Bu, apa yang saya jual tuh emang yang baru. Ini harusnya udah bisa dipakai kan Pak langsung. Ya kan Pak? Jadi gini Bu, itu laptop nggak ada masalah Bu. Itu laptop baru saya beli. Yang dijual itu yang lagi diservis. Nah istri saya salah ngasih laptop. Oh udah deh. Nih, saya udah nggak mau ngomong. Saya udah capek dengan semuanya. Laptop ini tidak sesuai sama yang saya butuhkan. Anak saya itu mau bikin tugas. Anak saya nggak bisa bikin tugas dengan laptop ini. Saya butuh laptop sekarang. Astaga. Aduh, data-datanya semuanya hilang ini. Gimana ini? Pak Nopal tenang. Itu laptop memang kereset. Tapi datanya sudah di backup sama Miko ke cloud Gmail Drive. Jadi aman. Alhamdulillah. Jadi datanya aman semua kan? Aman Pak. Data aman kan? Tapi saya butuh laptop sekarang. Anak saya mau bikin tugas. Nggak bisa pakai laptop ini. Gini aja. Laptop ini kan masih bisa dipakai buat bikin tugas sama Miko. Sementara data Pak Nopal kan sudah di cloud, jadi aman. Nah, sambil nunggu laptop yang diservis, gimana kalau laptop ini dipakai dulu sama Miko? Gimana? Ah iya. Tapi karena laptop ini tidak sesuai dengan yang saya harapkan, saya minta korting. Baiklah Bu, nanti saya kasih diskon ya. Gitu dong. Biar sama-sama enak. Jadi gitu deh. Lu nggak bakal pernah tahu bakal ngadepin masalah apa. Yang penting kita jangan panik dan kita cari jalan keluar. Gue bersyukur banget gue bisa bantuin masalah laptop yang ribet ini. Ya, walaupun itu nyaris gak ketolong. Bu, ibu. Iya enggak. Angga butuh duit Bu. Buat tugas kampus sekarang. Tugas lagi enggak? Itu tugas kampus Bu. Ibu udah gak ada uang lagi. Apa nggak bisa buat besok atau lusa enggak tugas kamu? Gak bisa Bu. Dosen Angga galak Bu. Oh, gimana ya Ibu ya? Ibu ada uang buat servis motor sama isi bensin. Gimana dong Kak? Ya Bu, kalau nggak sekarang gimana tugasnya Bu? Ya udah deh. Ini bagi dua ya uangnya ya. Ya udah. Ini buat bensin Ibu, buat pegangan. Ini buat servis buat kamu aja. Tapi yang bener ya dikerjain tugasnya.
Ya udah, Ibu mau ngecek dulu ya. Ya udah, makasih Bu ya. Iya. Wah, Ibu udah gak ada lagi. Chat dulu nih. Pia, kita ketemu ya. Jam 8 aku jemput. Yes. Dulu saya mikir hidup saya bakal aman-aman saja. Kan suami kerja tempat yang lumayan. Semua ditanggung. Saya nggak perlu mikirin banyak hal. Semua udah ada yang ngurus. Tapi pas suami meninggal, baru saya sadar. Ternyata kita tidak bisa tergantung sama siapapun. Semua bisa berubah kapan saja. Jadi saya mutusin kerja jadi ladies ojol. Ya meskipun gak mudah, mau gimana pun harus saya jalanin. Semua saya jalani demi kebutuhan anak saya. Buat saya, anak harus hidup lebih baik. Tak peduli seberat apapun yang harus saya jalani. Sini ya Bu. Iya. Ya Bu, makasih. Ya. Iya, Bu. Kasih ya. Makasih ya, sama-sama. makasih ya. Ya Allah, jarak jauh, tarifnya cuma segini. Tambah lama, tarif ojol tambah sedikit aja. Ya udah, yang penting bersyukur aja, alhamdulillah buat kebutuhan hari-hari. Sehat, Mbak. Gimana? Orderan lancar? Alhamdulillah lancar. Aduh, tapi tarifnya itu gak masuk. Tadi saya nganteri jauh, cuma dapat 20.000. Tapi memang lagi parah sekarang tarifnya, Mbak. Capeknya doang kita. Yang ada dapetnya recehan. Tapi mau gimana lagi? Cuma ini yang bisa kita lakuin ya. Iya, cuman ini yang bisa kita jalanin. Alhamdulillah, dapat orderan. Alhamdulillah. Saya tinggal dulu ya, Tira ya. Iya, hati-hati ya, Mbak. Aduh, Mbak. Kenapa Bu motornya? Motornya nggak tahu ini, sebentar ya Mbak. Saya bikin aja. Aduh, saya buru-buru ini. Mbak, sebentar ya. Bisa nggak Bu? Maaf, nggak bisa Mbak. Motornya mogok. Gimana sih buru-buru ini loh Bu? Maaf Mbak, kalau bisa ongkosnya minta setengah aja Mbak. Apa? Minta setengah? Belum juga sampai tempat tujuan udah minta bayaran. Gimana sih? Mending saya cari ojol lain. Nih. Allah. Ya Allah, Rabbi. Saya harus gimana ini? Aduh. Apa harus telepon Tila aja ya? Halo? Halo? Tila? Ya, halo Mbak Tik. Bisa tolongin aku nggak? Bisa, emang posisi Mbak di mana sekarang? Ini di Jalan Pepaya, dekat perapatan. Kamu kesini ya, cepet ya. Oh ya udah, tunggu situ. Nih saya OTW sana ya. Iya. Kasih Tila. Iya Mbak. Kasian banget Mbak Tik. Sabar ya Mbak ya. Iya. Nanti juga kalau misalnya motornya udah diservis lancar lagi. Iya. Mbak, ada uang nggak? Pinjemin dong buat servis motor. Emang Mbak butuhnya berapa sih? Belum tahu sih. Kayaknya sih antara 100 sampai 200 deh, Mbak. Coba dicek dulu ya. Ada sih, cuma 150.000. Ya Allah. Mudah-mudahan cukup ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah. Makasih banget ya, Tila. Iya Mbak, sama-sama. Kalau nggak ada kamu, aku gimana, Tila? Sabar Mbak, yang penting lancar itu kan motornya.
Sekali lagi makasih ya, Tila. Sudah orderan masuk, lumayan paket. Ya, alhamdulillah. Jalan dulu ya. Iya. Tetap semangat ya Mbak. Iya. Hati-hati di jalan ya. Udah misi komplit. Itu udah kayak gua kenal tuh anak. Oh si Angga itu mah anaknya Mbak Atik ya. Lama cewek itu. Foto dulu kali ya. Mbak, gua ketemu sama anak lu nih. Si Angga lagi jalan sama cewek. Kayaknya nggak lama lagi lu punya mantu tajir nih. Katanya mau ngerjain tugas. Kok ini kayak di kafe? Halo, Tila. Itu kafenya di mana? Itu loh yang di ujung jalan yang samping sekolahan, yang kafe kecil, Mbak. Oh, di situ. Ya udah ya, Tila. Makasih. Iya, Mbak. Bang, motornya udah beres belum? Udah Bu, udah bisa dipakai. Alhamdulillah. Berapa, Bang? Ya Allah, Angga. Kamu tega sekali sama ibu. Jadi gini kamu bohong ibu, Angga. Ayo. Gas. Iya. Angga, Ibu, kok ada ibu di sini? ya Allah, Angga. Kenapa kamu tega? Bang, bohongin ibu, enggak? Ya Allah. Ada apa enggak? Enggak, depan. Nanti aku jelasin. Bu, aku capek, Bu, jadi orang miskin, Bu. Angga capek, pusing mikirin biaya sekolah lah, apalah. Ya Allah, Angga. Kamu harus bersyukur, Angga. Ibu udah siang malam kerja untuk cari duit untuk pendidikan kamu, Angga. Kenapa kamu tega bohongin ibu, enggak? Ternyata ibu kamu narik ojol. Katanya ibu kamu kantoran kerjanya. Kamu nggak bilang sih dari awal? Kamu bohong nggak? Pia. Ya Allah, ada! Bu, Kamu mau kemana? ini semua salah ibu. Aku jadi kehilangan Pia sekarang. Lepasin, Bu. Kalau kamu tidak mau menghargai ibu, mending kamu pergi dari muka ibu. Baik. Kalau emang mau itu, Angga haramkan Angga pulang ke rumah. Ya Allah, Angga! Angga! Ibu! Angga! Ya Allah, tolong! Tolong! Tolong anak saya, tolong! Angga! Ya Angga, ini maafin Angga! Ya Allah! Angga bangun! Ya Allah! Angga! Bangun! Angga! Ini pelajaran buat saya sendiri dan buat semua ibu yang di luar sana. Semarah-marahnya kita, jangan sampai kita menyumpahi anak kita. Karena sumpah itu bisa terkabul, bisa jadi kenyataan. Dan saya tidak mau itu terjadi. Kacang.
Astagfirullahaladzim. Siapa yang... Mangga. Siapa nimpuk mangga? Nggak ada siapa-siapa nih. Apa jangan-jangan? Kenapa tiba-tiba bulu kudus saya merinding? Saya sering dagang tengah malam sampai subuh. Nggak pernah sih nemuin hal-hal yang aneh seperti itu. Tapi malam itu keadaannya beda banget. Kacang-kacang, 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 kacang-kacang. Hah? Kayak ada suara. Cari dulu. Gak ada siapa-siapa, tapi kok ada suara us-us gitu. Mana ya? Malah, padahal tempatnya sepi. Astagfirullahaladzim. Kamu ternyata ngagetin aja. Gue. Kacang dong. Biasa gue, bisa ngapel nih. Berapa? Bungkus aja. Oh ya udah. Lu kenapa sih kayak orang ketakutan gitu? Iya. Dari tadi saya keliling. Di sini sepi amat, gak ada orang. Namanya juga kuburan. Sepi lah. Mana sih? Juga ya. Tahu pada kemana tuh orangnya? Sepi amat. Tumben kali ini. Biasanya rame. Kacangnya. Oke. Oh iya. Beda. Ya. Kasih ya. Oke. Lu abis ini kemana langsung? Apa jualan? Mau biasa. Keliling jualan lagi. Oke. Masih sepi. Masih kurang pendapatan. Ya. Kacang-kacang, 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 kacang, kacang-kacang, kacang-kacang. Kacang dong. Pesan lu tadi udah di sono beli. Apaan sih? Ini baru mau beli gua. Serius loh? Ya, pilah. Apa lu muter dari sono kali? Apain gua muter-muter? Wah, lu kayaknya nggak beres deh. Tunggu dulu. Udah, gua mau beli nih. Mau beli berapa? Bungkus. Iya. Nih bang. Lah. Kok nggak ada orangnya tiba-tiba hilang? Perasaan tadi barusan ada mau beli kacang. Mana ya? Lah. Di sini juga kosong, nggak ada orang. Waduh, gimana ini? Aduh, nggak bener ini. Kudus saya udah mulai merinding. Udah, cabut ah. Bang, kacangnya bang. Ada cewek berambut panjang duduk sendirian di situ. Itu orang apa demit ya? Kita coba samperin ya. Neng, mau beli kacang, Neng? Kacangnya berapa bang? Aduh. Tolong bang, saya digangguin hantu di sana bang. Hah? Ada hantu di mana bang? Perasaan di sini gak ada hantu. Abang jangan nyarang deh. Iya bang, serius bang. Orang ngapain? Tolong ya bang. Ngomong sendiri begitu di jalanan. Stres kali ya? Bang! Bang kemana bang? Aduh. Bang! Bang kemana bang? Kok tiba-tiba nggak ada sih, barusan ada di sini tukang ojeknya. Iya Ada pak. apa, Bang? Tadi saya lagi ngobrol sama ojol pak.
Oh, ojol. Iya, dari mana? Orang saya lihat abang ngomong sendiri, gimana sih? Bener Pak, saya tadi lagi ngobrol sama tukang ojol, tapi tukang ojolnya tiba-tiba hilang Pak. Gak ada bang, abang tuh ngomong sendiri. Serius Pak, saya lagi tadi ngobrol sama tukang ojolnya Pak, tapi tiba-tiba hilang. Ya udah, sini duduk. Ya Pak. Coba cerita gimana? Jadi begini Pak, saya tadi tuh habis keliling jual kacang di kampung Keramat ini. Tapi tumben-tumbenan warga sini kok pada sepi. Kalaupun itu ada warganya yang keluar, tapi cuma anak muda 2 orang. Tapi saya juga heran, setelah beli kacang saya, anak muda itu semuanya tiba-tiba pada hilang Pak. Lah, iya Pak. Masa sih? Iya Pak, serius. Jadi begini bang ceritanya bang. 2 minggu yang lalu di kampung Keramat ini ada yang tabrakan bang. Sepasang remaja sama ojol. Nah, tabrakannya itu adu banteng bang. Nah mereka bertiga itu mati di tempat bang. Jadi mereka semua gentayangan. Nah saya dengar-dengar juga dari warga sekitar katanya mereka sering ditemuin juga pak. Gitu. Jadi Pak, jangan-jangan yang saya temui tadi itu semuanya hantu semuanya ya Pak? Ya bisa dibilang begitu bang. Terus Pak, gimana dong? Gerobak saya kan sama kacanya saya tinggalin di sana itu Pak. Ya udah bang, kalau gitu ambil besok pagi aja. Emang kalau abang ke sono lagi mau ketemu lagi mereka? Enggak Pak, takut Pak. Enggak apa-apa, saya di pos ini aja ya Pak. Apa? Ya udah, ngopi-ngopi dah tuh. Iya Pak. Biar nggak ini ketakutan. Minum dah minum. Makasih Pak. Ya. Dah, tenang. Yo, welcome to COD. Tempatnya semua cerita absurd, epic, dan ngakak dari dunia Abang Ojol. Dari aksi konyol sampai yang bikin geleng-geleng kepala, ini dia top 5 aksi Abang Ojol paling kocak. Bawa customer dan barang paling barbar. Siap-siap, let's roll! Ini dia Abang Ojol yang lagi uji nyali jadi transformer. Kardus yang dibawanya tinggi banget, sampai ngalahin tinggi badan dia sendiri. Dari belakang sih nggak kelihatan mana Abang Ojolnya, mana kardusnya tuh. Kayak motor jalan sendiri bawa rumah. Ini dia momen Abang Ojol yang kayaknya salah jurusan nih, karena harus jadi pawang boneka. Lihat tuh, boneka beruang pink super gede nongkrong manis di jok belakang. Sampai-sampai nih penampakannya si abang kelihatan kayak kurcaci dibanding si boneka. Ini dia kejadian paling gak masuk akal. Abang Ojol yang harusnya boncengin customer, malah kebalik dong. Si mbak-mbak yang mau naik gunung yang bawa motor Abang Ojol. Sementara si abang duduk manis tuh di belakang. Lengkap dengan ransel segede kulkas, tenda, dan kursi lipat. Ada Abang Ojol yang kayaknya nih lagi nerima orderan model baru. Literally model baru. Dia bawa manekin nih, tapi yang setengah badan. Dari pinggang ke bawah didudukin dong di belakang. Lengkap dengan celananya tuh, macam orang beneran duduk di bonceng. Ini nih sumpah deh, kalau dilihat pas malam-malam nih, gak bakal bikin ngakak sih. Jatuhnya udah mirip film horor. Yang ada siapa aja yang lihat bisa ketakutan.